lima ba'dal maut, dan tidak hanya sampai di titik itu, action. Fa idza faraghta fansab, kalau sudah selesai satu pekerjaan, dia kejar pekerjaan lain. Ini yang orang punya produktivitas unggul tuh kayak begitu. Termasuk apakah di sini orang-orang yang bekerja multitasking? Bisa jadi. Tergantung multitaskingnya ini yang memang memiliki nilai manfaat atau yang justru malah melemahkan semangat. Karena ada juga multitasking yang melemahkan semangat. Contohnya apa? Di satu sisi kita bekerja di perusahaan yang setiap bulannya perusahaan memberikan kita take home pay yang bisa kita bawa pulang ke rumah, tapi kita cari sampingan di dalam waktu bekerja kita terhadap apa yang sudah kita dapatkan amanah di perusahaan ini. Nah, ini adalah sebuah evaluasi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zalim, memakan hak dengan cara yang batil. Yang berikutnya adalah seorang yang dia menjadi bagian dari insan telkom yang kemudian mengaplikasikan spiritual in action, memelihara produktivitas unggul di dalam pekerjaannya adalah senantiasa memiliki at-tafaul. Ya, dia memiliki optimisme. Dan ketika dia memiliki optimisme, hadir daya kreasi dan inovasi di dalam aktivitas bekerjanya. Ketika mereka nggak bisa kerja dari kantor, kerja dari rumah. Nggak bisa kerja dari rumah, maka mereka akan bekerja dimanapun mereka berada, selama terkoneksi dengan jaringan informasi dan teknologi yang memungkinkan hal itu terjadi. Dan hari ini bukan tidak mungkin, sudah banyak jeritan dari para ibu-ibu di rumah-rumah tangga. Kenapa? Karena ketika anak-anak mereka belajar di rumah, nyedot kuota, kalau yang anaknya 1, 2 mungkin bisa kenilai. Tapi kalau yang anaknya sudah 4, 5, 6 kayak di rumah, ini terasa betul Bapak Ibu. Dan ini sebetulnya peluang, karena biasanya dari masalah lahirlah inovasi. Telkom hari ini, apa yang kemudian bisa hadir menjadi kontribusi di tengah masyarakat, sehingga di satu sisi menjadi solusi bukan hanya saja bagi stakeholders, dalam hal ini adalah para masyarakat Indonesia, tapi juga akan memiliki nilai profit dan benefit bagi perusahaan Telkom itu sendiri. Maka hari ini, apa yang mungkin bisa kita lakukan? Secara kelembagaan atau secara pribadi. Cara bekerja kita, hari ini mungkin kalau meeting nggak bisa ketemu secara fisik, apakah tidak bisa melalui ruang webinar atau video conference dan lain sebagainya. Cara-cara bekerja kita yang lama, hari ini bisa jadi sudah nggak sesuai. Karena perusahaan-perusahaan yang kemarin mencapai keunggulan pencapaian, hari ini mereka harus tutup buku. Termasuk apa? Perusahaan-perusahaan yang menawarkan gaya hidup mewah. Ya, hari ini misalkan bicara tentang salah satu merek warung kopi yang sekali minum kopi bisa 40 sampai 60 ribu. Berapa puluh atau berapa ratus cabang di seluruh dunia yang harus ditutup. Perusahaan-perusahaan pembuat barang-barang fancy, Louis Vuitton, itu ternyata juga harus tutup. Belum lagi yang lain-lain. Wa'iyadzubillah. Di Indonesia pun bahkan beberapa lembaga perbankan mengalami kondisi yang sudah mulai tanda kutip berada dalam titik kritis. Karena apa? Ketika kemudian ditarik dana milik nasabah dari lembaga perbankan itu sendiri tidak bisa dicairkan. Maka ini adalah beberapa sinyal-sinyal. Kalau kita hari ini tetap merasa aman dengan cara lama kita dan tidak mulai memiliki daya juang untuk menghadirkan kreasi dan inovasi baru di dalam cara bekerja kita, di dalam produk yang kita tawarkan, maka kita bukan tidak mungkin akan terlindas dengan perubahan itu sendiri. Nah, ini poin yang ketiga. Yang keempat adalah untuk menghadirkan kemampuan kita berinovasi, memiliki daya kreasi adalah dia punya attention, perhatian kepada tren customer yang ada hari ini. Ya, karena apa? Kalau kita hari ini menghadirkan sebuah layanan, sebuah jasa, sebuah produk yang memang dibutuhkan, peluang berhasilnya jauh lebih tinggi daripada yang tidak memenuhi kaidah itu. Maka hari ini diantaranya adalah ketika berbicara marketplace online. Kita lihat bagaimana barang-barang produk kesehatan, herbal, diantaranya yang booming hari ini. Selain tentunya adalah teknologi. Hari ini kemudian ketika orang ada di rumah, segala pernak-pernik
untuk video conference itu semua barang laku. Dari web kameranya sampai mikrofonnya, kemudian sampai alat-alat teknologinya, semua laku. Maka hari ini kita bisa melihat apa yang menjadi tren yang sedang terjadi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Termasuk ketika kita hari ini melihat tren itu di tengah perusahaan kita. Jangan sampai kita hari ini trennya itu adalah menjadi tren yang tidak produktif. Justru kita hadirkan tren itu yang positif dan produktif. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah memberikan service excellence, pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik. Pelayanan bagi customer internal maupun customer eksternal. Kalau yang tadi kita sebutkan kaitan dengan produk, itu customer eksternal bisa jadi. Tapi customer internal kita, atasan kita, rekan kerja kita, bagian lain yang terkait dengan aktivitas bekerja kita, maka coba bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas bekerja yang lebih baik lagi. Komunikasi yang lebih baik, koordinasi yang lebih baik, sehingga dengannya insya Allah menghasilkan hasil kualitas layanan yang terbaik. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau dia tidak memiliki sikap humbleness. Tidak memiliki sikap humbleness, rendah hati. Karena orang hari ini bisa melakukan yang terbaik, termasuk ketika hari ini kita ngaji bareng-bareng. Tidak akan masuk ilmu itu kalau kita punya ketinggian hati. Karena hakikat air akan mengalir kepada tempat yang lebih rendah. Ketika kita lihat tanah liat itu mudah dibentuk, karena tanah liat adalah memiliki kerendahan. Maka oleh karenanya, memelihara produktivitas dan profesionalisme bekerja kita dengan nilai yang unggul, salah satu kuncinya adalah bersikap terbuka dan memiliki kerendahan hati. Maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa memberikan upaya bekerja kita yang bukan rata-rata tapi yang terbaik, produktivitas kita bukan yang sekedarnya tapi melakukan yang sebaik-baiknya. Dan dengan kita berikan hal tersebut, mudah-mudahan menjadi pemantas kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas bekerja kita, sehingga aktivitas kerja kita bernilai ibadah, bukan hanya saja bernilai di hadapan Allah secara vertikal, tapi juga memiliki nilai manfaat kepada sesama secara horizontal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.